Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kita berjumpa lagi di hari pertama pada semester genap ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Baiklah, pada pertemuan kali ini Ibu akan mengingatkan kembali materi waktu semester 1 yang terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Pada bab 2 itu ada cerita fantasi. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan materi semester genap, yaitu pada materi fabel. Nah, kedua-duanya, baik fabel maupun cerita fantasi, itu termasuk pada jenis cerita narasi. Ya, masih ingat narasi? Apa itu narasi, anakku? Narasi atau cerita narasi merupakan semua jenis tulisan atau lisan yang mengandung unsur cerita. Jadi misalnya kalian membaca atau menonton cerita yang ada di televisi, itu termasuk kegiatan menikmati cerita fantasi, kegiatan menikmati narasi. Ya. Nah, pada fabel ini, dulu waktu di SD kalian sudah pernah mendapatkan tentang dongeng, fabel, sage, mite, dan sebagainya. Hanya sekarang tentunya kalian dituntut lebih maju, lebih pandai. Yaitu kalian harus bisa menceritakan kembali cerita fabel yang kamu baca ataupun yang kamu lihat ataupun yang kamu dengar. Dan diharapkan kalian juga bisa membuat, ya, berkreasi dengan idemu sendiri untuk membuat sebuah cerita fabel. Baiklah, apa tuh itu fabel? Fabel berasal dari bahasa Latin fabulat, ya, fabulat. Ya, fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Jadi fabel ini adalah cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Karakter binatang dalam cerita fabel dianggap mewakili karakter manusia dan diceritakan mampu bertindak seperti manusia, tetapi tidak menghilangkan karakter binatangnya. Ya. Nih, saya rasa kalian juga sering melihat di televisi itu ada cerita Shaun the Sheep, ya, kalau di televisi. Kalau cerita rakyat misalnya cerita buaya dan kancil, atau yang lebih ke arah moral, ini ada cerita Timun Emas. Nah, semua cerita fabel ini ada amanat. Ya, di situ ada pesan moral yang ingin disampaikan pada anak-anak. Nah, fabel bertema kehidupan binatang tadi, berlatar bisa di hutan, di sungai, atau di alam bebas. Ya, tapi ini dapat diubah juga menjadi latar rumah, sekolah, atau rumah makan, dan sebagainya. Jadi tokoh fabel yang biasanya hewannya jinak, ada hewan liar, ya, ini juga mewakili karakter manusia. Ya, ada tokoh baik yang berakhir bahagia, tokoh jahat berakhir sengsara karena mendapatkan akibat dari perbuatannya itu. Adapun konflik dalam fabel ini disebabkan
oleh pengkhianatan, kelicikan, penghinaan, kesombongan, dan seterusnya. Perilaku buruk yang akhirnya bisa diperbaiki misalnya. Nah, konflik-konflik tersebut mengemban amanat, ya, berupa nilai-nilai moral dan karakter manusia yang baik. Jadi sebagai narasi fabel ada urutan-urutan kejadian yang menarik dan yang menginspirasi. Alur pada fabel biasanya merupakan alur maju, yaitu dari awal bergerak maju hingga terjadi akibat dari peristiwa tersebut. Masih ingat ya, alur maju, ada alur mundur, ada alur maju mundur. Dalam urutan beberapa kejadian atau peristiwa secara kronologis, ini menggunakan konjungsi pengurutan. Ada kata sesudah, sebelum. Kemudian untuk penggunaan konjungsi waktu ada sementara, seraya, sambil. Ini. Pada jenis fabel ini ada dua. Ada fabel yang menggunakan koda, ya, seperti yang ada di situ, dan ada yang fabel yang tidak menggunakan koda. Yang fabel yang terdapat koda ini ada pesan eksplisit, ya, pesan tertentu. Sedangkan yang tidak ada koda ini tidak mencantumkan, tetapi di situ juga ada pesannya sama. Nah, untuk materi ini coba kalian membaca pada cerita fabel di halaman 205. Ada judul Semua Istimewa. Ini menceritakan tentang ulu seekor katak hijau, ya. Ini katak kecil yang nanti dia bersama keluarganya induknya, ya, sangat menarik. Juga pada cerita Belalang Sembah, bacalah di buku paketmu. Di situ ada cerita moral bahwa setiap manusia harus berusaha untuk menghadapi masa depannya dengan cara yang baik. Waktu dan kesempatan jangan disia-siakan. Nah, seperti itu anak-anakku. Saya kira untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Berikutnya bacalah materi fabel dari halaman di buku paket kalian, ya. Ini pada halaman 193 baca-baca dulu sampai dengan halaman 219. Ini 219 atau ya semampumu sedikit-sedikit. Yang penting berusaha untuk berlatih, membaca. Nanti setiap kita bertemu pada pertemuan pembelajaran dan juga pada saat Google Meet, kita bahas lagi. Demikian ya anak-anakku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.